Setelah berkas diserahkan ke Kejaksaan Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus Ferdy Sambo segera disidangkan. Kuasa hukum Baradae pun akan memberikan kejutan dengan membuktikan Ferdy Sambo sebagai otak pembunuhan Brigadir Joshua. Kejaksaan Agung resmi menyerahkan berkas perkara Ferdy Sambo CS ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memastikan sidang kasus pembunuhan berencana dengan tersangka Ferdy Sambo akan digelar secara terbuka. Pihak pengadilan juga akan menyediakan monitor bagi masyarakat yang ingin menyaksikan jalannya persidangan. Maka hari ini juga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menunjuk majelis hakim yang meriksa dan menangani perkara ini. Dan hari ini juga Bapak Ibu juga akan segera tahu tanggal berapa persidangannya. Jadi Bapak Ibu nanti selanjutnya bisa melihat dalam sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di web kami itu ada. Nanti bisa dilihat di situ sidangnya tanggal berapa. Sidangnya akan terbuka untuk umum Bapak Ibu. Nanti boleh diliput. Nanti karena ruang sidang kita tidak terlalu besar, tapi di selasar itu akan kita siapkan monitor agar masyarakat, rekan-rekan media juga bisa meliputnya. Rencananya sidangnya offline, Pak. Offline artinya dihadirkan di sini, Bapak. Jadi Bapak bisa meliputnya. Kuasa hukum Baradae Roni Talapesi menyebut kliennya siap bersidang. Ia mengaku tengah menyiapkan kejutan untuk ditampilkan di persidangan. Salah satunya, membuktikan perintah Ferdy Sambo kepada Baradae untuk membunuh Brigadir Joshua. Ada salah satu saksi yang namanya RR kan. RR kan dipanggil juga kan? Nah, itu. RR dipanggil kemudian diperintah kan. Dari situ saja kronologisnya sudah sangat jelas. Tapi untuk bagian dari klien saya itu nanti kita sampaikan di pengadilan ya. Kita ada beberapa bukti yang akan nanti kita sampaikan di pengadilan. Termasuk juga menghadirkan saksi-saksi yang meringankan Baradae. Betul, saksi yang meringankan, kemudian ahli juga kita sedang siapkan. Sementara itu terkait pengamanan, Kapolres Jakarta Selatan Kombes AD Arisam Indardi telah menyiapkan 170 personelnya untuk mengamankan jalannya sidang. Terdakwa pencabulan anak Muhammad Subeki Azal Sani alias Beki dituntut 16 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa diduga mencabuli korban yang disebut santri di pesantren yang diasuh ayahnya di Jombang. Sidang lanjutan perkara pencabulan dan pemerkosaan dengan terdakwa Muhammad Subeki Azal Sani alias Beci digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, dituntut 16 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Beci dituntut pasal 285 Junto 65 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Namun ancaman hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman awal. Jaksa penuntut umum juga menyebut dalam persidangan tidak ada hal-hal yang meringankan Beci. Terdakwa diberikannya atau hal ini tapi dilakukan kepada penasihat hukum. Pasal ketiga dan pasal 65 kan, jadi pasalnya karena dia ditambah contoh pasal 65. Sementara kuasa hukum terdakwa menilai tuntutan jaksa penuntut umum sadis dan tidak wajar. Dan saya kira ini kalau boleh mungkin tuntutannya lebih pada itu, mungkin lebih pada itu juga. Ini kan sama sekali tidak ada pertimbangan lain. Hal yang meringankan juga nggak ada? Tidak ada semua, pokoknya gaspol itu 16. Sebelumnya kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan Beci tertunda hingga 2 tahun karena pelaku tak kunjung tertangkap. Beci disebut berlindung di balik sosok sang ayah yang merupakan kiai besar di Jombang. Kapolres Jombang bahkan telah menemui pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah, Kiai Haji Muhammad Muhtar Mukti, untuk melakukan diplomasi. Kapolres meminta agar pengasuh Ponpes ini menyerahkan putranya. Namun sang kiai menolak dengan alasan anaknya sedang difitnah. Beci akhirnya menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 8 Juli 2022. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.